Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Maulana Trianto. Saya dari jurusan manajemen kelas E2. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari bab 13 dengan judul Komunikasi Organisasi Lintas Budaya. Materi ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang banyak organisasi beroperasi secara global dan terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang sangat beragam. Nah, jadi apa sih komunikasi lintas budaya ini? Nah, secara sederhana, ini adalah proses pertukaran pesan antara orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda. Nah, bisa berbeda bahasa, nilai, norma, kebiasaan, hingga cara pandang hidup. Nah, dan komunikasi di sini bukan hanya soal kata-kata, tapi juga soal ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan simbol-simbol budaya. Nah, tujuannya apa sih kita belajar komunikasi lintas budaya ini? Nah, sederhananya agar bisa saling memahami. Nah, tapi sayangnya justru perbedaan itu sendiri menjadi sumber kesalahpahaman. Karena itulah penting bagi kita untuk memahami komunikasi lintas budaya dengan baik. Nah, lalu kenapa komunikasi lintas budaya itu penting? Nah, pertama, untuk memperkuat kerjasama dalam tim yang multikultural. Nah, yang kedua, agar komunikasi internal dan eksternal organisasi bisa berjalan efektif. Nah, yang ketiga, mencegah konflik akibat salah paham. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Nah, dan yang terakhir, memperluas peluang bisnis di tingkat global. Nah, namun tentu saja ada berbagai hambatan dalam proses komunikasi lintas budaya ini. Misalnya perbedaan bahasa, cara menyampaikan pesan, dan gaya komunikasi nonverbal. Ada juga stereotip dan prasangka, perbedaan nilai dan norma, serta konteks komunikasi yang berbeda. Nah, belum lagi hambatan emosional, perbedaan persepsi, kendala teknologi, sampai kurangnya empati budaya lain. Nah, untuk membantu kita memahami dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut, ada beberapa teori penting dalam komunikasi antar budaya. Nah, yang pertama ini ada teori dari kecemasan dan ketidakpastian. Nah, teori ini menjelaskan bahwa komunikasi akan berjalan lebih efektif jika kita bisa mengelola rasa gugup dan rasa tidak pasti saat berinteraksi dengan orang dari budaya lain. Nah, yang kedua, ada teori negosiasi wajah, dari Think to Me. Nah, teori ini menyoroti bagaimana setiap budaya memiliki cara berbeda dalam menjaga citra diri atau wajah, terutama saat menghadapi konflik. Nah, lalu yang ketiga, ada teori akomodasi komunikasi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa kita sering menyesuaikan gaya bicara kita, baik untuk menunjukkan kedekatan atau justru untuk menegaskan identitas diri. Lalu bagaimana strategi agar komunikasi lintas budaya bisa berjalan efektif? Nah, kita bisa mulai dari meningkatkan literasi budaya. Artinya kita membuka diri untuk memahami budaya lain. Nah, kemudian kita perlu mendengarkan secara aktif, menyesuaikan gaya komunikasi, dan yang paling penting, menumbuhkan empati. Nah, strategi lainnya adalah melibatkan diri dalam diskusi kelompok, bermain peran, atau juga debat. Nah, kegiatan seperti ini yang sangat membantu kita berlatih memahami perbedaan dan menyampaikan pendapat dengan cara yang saling menghargai. Nah, sebagai contoh, ada kasus dari perusahaan IKEA di Arab Saudi. Nah, untuk menyesuaikan dengan budaya lokal, IKEA ini menghapus gambar perempuan dari katalog mereka di sana. Nah, hal ini menimbulkan kritik global karena dianggap bertentangan dengan nilai kesetaraan gender yang selama ini mereka bawa. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil apa sih dari kasus IKEA ini? Adaptasi terhadap budaya lokal memang penting, tapi kita juga harus tetap menjaga nilai inti organisasi agar tidak hilang. Nah, sebagai penutup, komunikasi lintas budaya adalah keterampilan penting yang harus dimiliki siapapun yang ingin sukses di dunia kerja modern ini. Bukan hanya tentang memahami bahasa, tapi juga memahami cara berpikir dan berinteraksi orang lain. Nah, semoga penjelasan saya bisa memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk kita. Nah, jadi terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Dadah.